teman-teman serius sekalian. Bahaya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita hati yang merasa kaya, insya Allah. Salah satu caranya surat Al-Waqiah. Suratul Ghina, Nabi Muhammad sebutnya adalah merupakan surat yang mendatangkan kekayaan. Kekayaan yang dimaksudkan di situ adalah kekayaan zahir dan kekayaan batin. Kekayaan zahir yang dimaksudkan adalah orang kalau selalu baca Al-Waqiah nggak akan datang dalam hidupnya. Dengerin saya, nggak akan datang dalam hidupnya satu saja kesempatan yang membuat dia harus minta-minta sama orang. Ya, orang yang dekat dengan Al-Waqiah, selalu baca Al-Waqiah dalam hidupnya, teman-teman sekalian, nggak akan datang satu saja kejadian yang membuat dia sampai harus minta sama orang, nggak ada. Termasuk juga ketika Nabi Muhammad menyatakan la faqra ma'ad duha. Kata Nabi Muhammad, nggak ada kefakiran bersama dengan sholat duha. Kalau kamu istiqomah melaksanakan sholat duha, insya Allah nggak akan diberi kefakiran dalam hidupnya. Artinya bukan kefakiran yang kayak gimana-gimana, bukan. Bisa jadi kamu hidupnya serba terbatas ya, memiliki ini nggak banyak, miliki ini nggak banyak. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan orang kalau selalu istiqomah mengerjakan sholat duha di waktu pagi, tidak akan datang satu waktu, satu masa, satu kejadian yang membuat dia harus minta kepada orang lain. Gitu. Dan ketika Nabi Muhammad menyebutkan la ghina ma'az zina, tidak ada kekayaan bersama dengan perzinaan, gitu kan? Bukan artinya orang kalau zina nggak akan kaya. Teman-teman sekalian, ada banyak kok orang yang nauzubillah min dzalik dekat dengan perzinaan, hidupnya kaya-kaya aja, hartanya banyak-banyak aja, mobilnya banyak-banyak, misalnya gitu ya, mobilnya banyak, hartanya banyak, apaannya banyak yang dia punya gitu. Bahkan mungkin punya perusahaan, bahkan mungkin punya pulau segala gitu. Punya segala macam itu, tapi dia zina misalnya kayak begitu ya. Tapi Nabi Muhammad bilang la ghina ma'az zina, nggak ada kekayaan bersama dengan perzinahan. Artinya apa itu? Artinya ada dua, teman-teman sekalian. Sama dengan kekayaan itu juga artinya ada dua gitu ya. Yang pertama adalah kemiskinan batin. Dia nggak akan dikaruniai sama Allah kekayaan batin. Jadi hidupnya akan merasa miskin mulu, merasa takut mulu, merasa khawatir. Wah, ini kalau usaha yang ini nggak berhasil nih, kita bangkrut, kita nggak bisa makan nih. Padahal duitnya masih banyak, takut nggak bisa makan, serem bener. Wah, ini kalau ada sampai orang yang datang kemudian nyuri harta kita, wah nih bisa ini nih, kalau ada yang nipu kita nanti gimana nih, usaha kita bangkrut dan lain sebagainya gitu. Jadi pikirannya itu dikelabuhi, dirusak sama persangkaan-persangkaan, kekhawatiran-kekhawatiran membuat dia merasa ketakutan miskin. Itu satu. Sama yang kedua, orang kalau berzina pasti akan datang dalam hidupnya satu kesempatan, kalau enggak beberapa kesempatan, yang membuat dia sampai harus minta sama orang untuk makan. Untuk makan, entah itu dia lagi musafir ya, lagi berada di satu negara yang sampai bikin dia kehabisan semuanya, kehilangan semuanya, hilang paspor, nggak bisa gesek uang apa segala macem gitu. Jadi artinya meskipun kaya sekalipun, pasti aja ucapan Nabi itu pasti selalu benar, la ghina ma'az zina, nggak ada kekayaan, nggak ada kecukupan bersama dengan zina. Sebagaimana la faqra ma'ad duha, bersama dengan salat duha tidak akan ada kefakiran. Artinya bahwa orang kalau selalu salat duha, insya Allah dikaruniai Allah Subhanahu Wa Taala kekayaan batin, perasaan merasa cukup, qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Nah itu satu. Sama yang keduanya dikasih kekayaan, artinya merasa cukup aja dalam kehidupannya, tidak akan datang dalam kehidupannya kesempatan atau waktu atau kejadian yang membuat dia harus meminta kepada orang lain untuk makannya dia, untuk kehidupannya dia. Gitu ya. Jadi gimana kalau kita nanti kalau pas lewat-lewat di bawah-bawah kolong jembatan, kita ajarin sama orang-orang buat sholat duha. Bu, sedekahnya bu. Dek, sholat duha ya dek. Atau baca surat Waqiah. Kita kasih ini dia baca nih, kaya kamu langsung. Ya Allah. La faqra ma'ad duha. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, suratul Ghina. Ini disebutnya nih surat Al-Waqiah. Saudaraku sekalian saya muliakan, bahkan Sayyidina Ibnu Mas'ud alaihi ridwanullah ketika meninggal dunia,
dia itu memberikan seluruh hartanya sebelum meninggal gitu ya, jauh sebelum dia meninggal, dia sudah mendermakan seluruh harta yang dia punya untuk umat Islam. Beliau tuh tiap kali punya duit banyakan, sedekahin sampai habis. Ntar punya duit banyakan lagi, sedekahin sampai habis. Kayak gitu tuh kerjanya Ibnu Mas'ud. Sampai waktu ada salah satu peperangan, beliau membawa seluruh hartanya untuk dibawa ke medan peperangan tanpa meninggalkan sedikit pun buat keluarganya. Ada orang yang nanyain, "Madza tarakta li ahli baitika ya Ibnu Mas'ud?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga wahai Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud menjawab, "Inni taraktu lahum suratal waqiah." Aku tinggalkan buat mereka surat Al-Waqiah. Kalau kita begini, ya ampun. Anaknya kita mau jalan gitu, anak kita minta duit jajan, terus kita bilang, "Nak, mama udah tinggalin kamu surat Al-Waqiah." Dimarahin kita sama anak kita ya. La ilaha illallah. "Bu, minta duit belanja, Bu. Udah ada tuh surat Waqiah." La ilaha illallah. Nah ini teman-teman saya sekalian, saya muliakan. Kenapa kok kayak begitu? Karena kita bukan Ibnu Mas'ud. Kenapa anak kita kalau kita bilangin, "Udah ya, mama udah tinggalin buat kamu surat Al-Waqiah." Kenapa mereka nggak bisa gitu? Karena kita bukan Ibnu Mas'ud. Teman-teman saya sekalian, Ibnu Mas'ud tingkat keimanannya luar biasa, menularkan itu kepada diri anak-anaknya. Kalau tingkat imanmu seperti Ibnu Mas'ud, anakmu menjadi seperti anaknya Ibnu Mas'ud, kamu bisa melakukan hal yang sama. Selama ini kitanya sendiri udah kekhawatiran sama urusan dunia, kayaknya itu adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Bukan begitu? Kita selama ini menanamkan kepada anak-anak kita secara tidak sengaja kepentingannya dunia gitu. Pandangan kita terhadap orang dunia tuh kayaknya yang udah Masya Allah banget gitu, sampai lebih daripada pandangan kita terhadap orang-orang ahli ilmu atau orang-orang ahli ibadah atau orang-orang soleh gitu. Sampai sering jadi pertanyaan anak-anak kita, "Mah, kalau dia orang soleh mah, tapi kenapa ya mah hidupnya miskin?" Sampai jadi pertanyaan anak-anak kita gitu. Dan ibu-ibunya kebingungan buat jawabnya. Karena yang dia pikir bahwasanya diberi kekayaan secara materi, secara fisik adalah sesuatu yang penting gitu, merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala sayang sama seseorang. Padahal enggak gitu. Kalla, kata Allah Subhanahu wa taala. Innal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ini manusia nih kata Allah, kalaunya aku kasih ujian, kemudian aku kasih kekayaan pada dia, di saat aku beri ujian dia dan aku lapangkan rizkinya, aku beri kekayaan, dia bilang, "Wah, Tuhan telah memuliakan aku." Perasaan dia udah mulia dengan kekayaan yang Allah kasih itu. Wa ma idza mabtala, dan ketika aku uji, dua-duanya sama-sama ujian padahal Allah nyebutnya. Sama-sama ibtila semuanya. Wa idza mabtala, dan katanya Allah, dan ketika dia aku uji, faqadara alaihi rizqa, kemudian kami batasi rizkinya. Kami batasi rizkinya, enggak kami kasih banyak-banyak rizkinya. Fayaqulu rabbi ahanan. Dia bilang, "Duh, hinanya hidup saya, susahnya hidup saya, menderitanya hidup saya. Allah enggak sayang sama saya." Kalla, kata Allah SWT, kamu salah besar. Enggak gitu ceritanya. Dua-duanya sama-sama ujian. Dua-duanya sama-sama cobaan yang Allah SWT berikan. Maka teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kaya miskin bukan pertanda orang dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati terhadap pikiranmu. Kalau kamu menganggap bahwa orang kalau dikasih kaya berarti dia disayang sama Allah, orang kalau dikasih miskin berarti dia dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala, kamu sedang menjelekkan Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad hidupnya banyak miskin, teman-teman saudaraku sekalian. Dan miskinnya Nabi adalah pilihan yang beliau pilih sebagai jalan hidup beliau sendiri. Kalau engkau merasa bahwa orang kaya adalah orang yang dimuliakan Allah dan orang yang miskin adalah orang yang dihinakan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi engkau akan lebih memuliakan Abu Jahal daripada Nabi Muhammad alaihissalam. Secara Abu Jahal itu adalah orang yang kaya. Abu Lahab kaya, Umayyah bin Khalaf kaya. Teman-teman sekalian, ada banyak orang-orang yang kaya-kaya di zamannya Nabi Muhammad alaihissalam, di saat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad adalah orang yang miskin-miskin saja.
Maka teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, rubah pikiran yang ada dalam pikiranmu ini. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan kemampuan untuk berpikir dengan pikiran yang lurus insyaallah, kemampuan untuk berpikir dengan pikiran yang benar insyaallah. Mudah-mudahan Allah memandu, membimbing kita untuk selalu berpikir di jalan yang Allah SWT karuniakan kepada para hamba-hamba yang tercinta di sisinya. Amin ya rabbal alamin.